Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Tentunya setiap kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saudara, ada satu nasihat firman Tuhan yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan, ibadah yang mendatangkan berkat dalam kehidupan ini adalah ketika kita datang mempersembahkan tubuh. Tubuh ini berbicara tentang seluruh hidup kita. Pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku. Aku akan membawa hidupku sepenuh di bawah mezbah-Mu. Kuserahkan seluruh hidupku. Bila pagi hari ini Tuhan berkenan kepada setiap kita. Kita naikkan pujian ini.
mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur di mana setiap kami diberi kesempatan untuk berhimpun, beribadah, meninggikan dan memuliakan akan nama Tuhan, Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami ingin persembahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Satu Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti setelah doa syafaat, paduan suara Nafari Choir akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Batu Hidup. Bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu, ada satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam Ibrani 1 ayat 29. Coba perhatikan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu ternyata karunia Allah. Yang ini kadang-kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana penderitaan bisa dikatakan dalam firman Tuhan sebagai karunia Allah? Orang menderita, orang susah, orang kehilangan, orang sakit, orang berbeban berat, kok dikatakan dalam firman Tuhan adalah karunia Allah. Bapak Ibu, Tuhan itu bisa mendidik kita, mengajar kepada kita, bukan saja lewat hal-hal yang baik. Tapi Allah kadang-kadang izinkan segala sesuatu terjadi yang tidak enak terjadi dalam hidup. Adalah maksud Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengajar kita. Supaya kita menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat. Supaya kita menjadi orang yang benar-benar memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Pendek kata, penderitaan, hal-hal yang tidak enak Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan yang begitu indah. Alkitab katakan di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan sedang ngajar kepada kita untuk praktek kehidupan, bagaimana menghadapi masalah ini. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu yang kau nyatakan di dalam hidupku. Kau tahu segala isi hatiku Tuhan. Dan aku percaya kau sangat peduli terhadap aku.
Sama-sama kita akan rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kau alami di dalam hidup ini. Dan percayalah, Tuhan sangat peduli kepada setiap kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Oleh kekuatan Roh Kudus, Engkau membimbing kami untuk berada di dalam bait-Mu ini. Di tempat ini kami belajar menyenangkan hati Tuhan. Di tempat ini kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Tuhan berkenan untuk memakai setiap kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Lewat pujian yang keluar dari hati kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami mau berbakti, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam situasi keadaan pandemi yang begitu hebat dan luar biasa yang sedang melanda bangsa kami. Bahkan berbagai hal yang terjadi di dalam hidup kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang begitu baik, yang mengasihi kami, Engkau terus akan menuntun kami untuk menaiki gunung yang begitu tinggi. Dan kami percaya oleh kekuatan Tuhan, kami boleh berada di puncak dan kami boleh mengalahkan setiap rintangan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang menyertai, Engkau Bapa yang melindungi setiap kami. Kami percaya kuasa darah Tuhan tetap terus akan menaungi setiap kami. Dijauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya Engkau terus bawa kami, hati kami untuk tetap terus teguh di dalam Engkau. Mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segenap jemaat yang sedang menghadapi beban di dalam hidupnya. Kami mau belajar untuk meletakkan di bawah kaki-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan segalanya menjadi mungkin. Itulah sebabnya kami belajar Tuhan, menyerahkan sepenuh segala persoalan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang susah akan dihiburkan, yang sedang berbeban berat akan dilepaskan oleh Tuhan. Kami yang di dalam keterikatan, kami yang sedang menangis, kami sedang menghadapi segala hal yang kami tidak mungkin ungkapkan satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau tahu isi hati kami. Dan Tuhan, Engkau akan berperkara di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Yang sekarang mungkin di ujung yang satu kami tidak bisa melihat. Tapi janji-Mu mengatakan di balik penderitaan ada kemuliaan. Di ujung yang satu kami akan lihat ada rancangannya begitu indah. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kau terus Tuhan melawat jemaat yang ada di tempat ini. Di saat-saat pandemi seperti saat ini, bila jemaat boleh menengadah kepada Engkau, boleh mengangkat tangannya di hadapan Engkau, dan meletakkan lututnya di bawah kaki-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk panitia kemah keluarga, bulan keluarga, dan ulang tahun gereja yang sudah terbentuk. Kami bersyukur ada hamba-hamba-Mu yang membuka hati untuk mau melayani Engkau. Itulah sebabnya pagi hari ini kami berdoa, urapan-Mu turun atas anak-anak-Mu ini. Tuhan memberikan kemampuan, memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu ini untuk dapat mempersiapkan diri dan bekerja dengan sebaik-baiknya bagi kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau murnikan motivasi dan hati nurani kami, supaya apa yang kami kerjakan, yang kami persiapkan, dan segala sesuatu yang kami lakukan untuk pelayanan di tempat ini sungguh-sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba Tuhan di tempat ini, untuk penatua diaken,
untuk segenap komisi yang ada, aktivis yang ada, yang terus bekerja, demikian juga dengan jemaat yang mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan akan memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan Wisma Sinode yang masih berlangsung. Kami percaya Tuhan yang sudah mengawali, maka Tuhan akan terus memimpin dan Tuhan mencukupkan sehingga pada akhirnya Tuhan, Wisma ini boleh diselesaikan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan lewat pembangunan Wisma ini. Kau memberkati setiap orang-orang yang peduli, setiap orang yang mau menyingsingkan tangannya, menyisihkan hartanya, memikirkan segala sesuatu bagi pembangunan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah Prapaskah yang kedua ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus hadir. Lawat setiap kami. Kami butuh kekuatan. Kami butuh kesegaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan paduan suara Nafiri Coir ya, dengan satu pujian Batu Hidup. Bisa langsung ya ke depan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Bapak Ibu, Allah adalah Bapa. Ya, sebagai Bapa Dia mengasihi kita. Pasti Bapa pasti mengasihi anak-anaknya. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Tapi Allah itu juga Tuhan yang Maha Kuasa. Dia empunya surga. Sekalipun Dia Bapa yang mengasihi kita, mengasihi anak-anaknya, hidup dekat dengan kita. Tapi sebagai anak, kita harus hormat kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kita harus respect, harus takut, harus hormat, harus taat kepada kehendak-Nya. Pagi hari ini kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat firman-Nya, dengarkanlah itu, terimalah sabdanya, dan lakukan kebenarannya. Maka firman Tuhan akan jadi rema di dalam hidup ini. Kita naikkan pujian PPR 1 nomor 14, ada 4 bait. Ya, 4 bait. Bait pertama bersama-sama pria dan wanita. Bait yang kedua wanita saja. Bait yang ketiga pria saja. Lalu bait yang keempat yang terakhir bersama-sama lagi. Kita naikkan pujian ini.
Kami mengucap syukur karena Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Allah tinggal dan memenuhi hati kami, sehingga kami boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan disanggupkan untuk mengerti sabda kebenaran firman-Mu karena Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami akan disanggupkan untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu di dalam hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan bagi kami. Kami siap berdengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan, lewat sabda-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15, kita masih merenungkan pada bagian yang sama. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai kerajaan. Allah yang punya kuasa atas surga, atas bumi. Allah yang dimuliakan selama-lamanya oleh seluruh ciptaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah mendalami karena rahmat Tuhan sehingga kita diadopsi menjadi anak-anak Tuhan dan diperkenan menyebut Allah yang maha kuasa, yang agung, yang jauh, yang transenden menjadi Allah yang imanen, yang dekat dengan menyebut nama Bapa. Tetapi sekaligus kita juga diingatkan bahwa meskipun kita memiliki kedekatan yang sedemikian intim, tetapi kita tetap harus menghormati akan Allah yang memiliki segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau bagian yang pertama kita belajar memahami siapa Allah. Lalu juga bagaimana kita sebagai umat tebusan, kita mendapatkan rahmat yang demikian rupa di hadapan Allah. Maka bagian yang kedua ini kita diajarkan bagaimana kita harus hidup di dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan diri, tetapi juga kemudian sekaligus berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita harus menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah berbagai macam hal yang terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagi orang Israel, orang Ibrani, ketika Tuhan mengajarkan doa ini, bahasa yang tepat sebetulnya adalah roti.
tapi oleh LAI disesuaikan dengan budaya kita. Kebutuhan pokok kita adalah makanan. Bagi orang Israel ketika menyebutkan berilah kami roti yang secukupnya, maka bagi mereka itu sesuatu yang familiar di dalam kehidupan sehari-hari, karena memori mereka diingatkan kembali. Yang dimaksud roti adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Di kitab Keluaran pasal 16, kalau Bapak Ibu nanti di rumah bisa membaca, di dalam awal perjalanan menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel yang tegar tengkuk itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Engkau membawa aku keluar dari Mesir, Engkau ingin agar kami atau kita, dalam arti orang-orang yang keluar dari Mesir itu akan mengalami kematian, bukan karena wabah penyakit, bukan karena usia, tetapi karena mereka kelaparan, tidak bisa makan, minum. Lalu mereka mulai kembali mengingat hidupnya di Mesir, meskipun tenaga mereka diperas, mereka kerja keras, tetapi di hadapan mereka, di depan mereka ada kuali yang mereka bisa makan daging, bisa makan roti dengan sepuasnya. Meskipun mengalami kesulitan karena penindasan, tetapi paling tidak mereka makan, minum, kenyang. Apa yang menjadi kebutuhan mereka terpenuhi. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, lalu ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, maka Tuhan berbicara kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan hujan roti. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Allah yang baik. Bahasa yang digunakan sungguh tepat, hujan roti. Kalau kita misalnya hujan sesehari yang kita alami hujan air, betapa air melimpah-limpah sedemikian rupa. Bahkan beberapa waktu sampai tidak hanya sekedar karena begitu banyaknya, sampai kemudian kebanjiran. Orang meninggal karena hujan yang begitu lebat terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Untuk menjawab kebutuhan orang Israel, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan limpah makanan kepada mereka, yaitu mana. Dan ketika Tuhan memberikan makanan yang limpah kepada mereka, maka Tuhan juga berkata dan berbicara kepada bangsa Israel agar ketika mereka mendapatkan mana yang di ayat 31 dituliskan, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Meskipun kita belum merasakan, mungkin hanya beberapa teman yang sempat wisata rohani mungkin merasakan seperti apa kira-kira mana, meskipun direkayasa dalam arti dibuat oleh manusia. Tetapi paling tidak ketika Alkitab memberi gambaran bahwa rasa mana yang Tuhan beri, hujan mana yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang Israel itu rasanya seperti kue madu, jadi manis, nikmat untuk dimakan, enak di mulut kita. Meskipun Tuhan memberikan hujan mana,
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa agar mereka setiap hari mengambil secukupnya, 1 orang 1 gomer, itu sekitar 3,5 liter. Mana yang harus mereka ambil setiap orang pagi-pagi ketika mereka bangun, lalu setiap orang mengambil kira-kira 3,5 liter. Sesuai dengan kebutuhan di keluarga mereka ada berapa, tinggal mereka mengambil apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan bangsa yang sedemikian besarnya, semua tercukupi, tidak ada yang merasa kekurangan. Mereka bisa makan dengan kenyang, menikmati apa yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya kalau kita tahu ini makanan enak, kecenderungan kita adalah kemudian ngambil banyak. Wah, enak, jipo akeh. Nanti nek cuman ambil sedikit, lalu mau ngambil lagi sudah kedaluan orang lain, tidak kumanan. Jadi agar bisa menikmati makanan yang enak itu, kecenderungan manusiawi kedagingan kita langsung ngambil banyak. Agar kita puas bisa menikmati apa yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, meskipun mereka diberi hujan roti, yaitu mana, mereka harus mengambil secukupnya, masing-masing 1 gomer. Mereka tidak boleh mengambil lebih apa yang ada. Dan jikalau ada orang yang mengeraskan hati karena keinginannya, nafsunya, maka ketika esok hari masih, maka mana itu akan menjadi busuk dan keluar ulatnya. Sehingga karena kemudian mereka mengerti itu, mereka sudah mencoba mengambil lebih dan akhirnya kalau bahasa orang katakan mubazir, tidak bisa dimakan, menimbulkan bau yang tidak enak dan rusak, busuk, ada ulatnya, maka mereka menaati apa yang disampaikan oleh Musa. Dan mereka mengalami itu selama 40 tahun. Setiap hari mereka ambil 1 gomer, besoknya lagi mereka ambil 1 gomer, meskipun berlimpah-limpah ada mana di sekitar mereka. Dan ketika siang hari ada sinar matahari, lalu mana itu meleleh, mungkin menguap dan sebagainya, sehingga kemudian hilang dan habis. Dan ketika kemudian menjelang hari Sabat, Musa berkata bahwa mereka boleh ambil 2 bagian. Kalau biasanya 1 gomer 3,5 liter, maka mereka boleh ambil 2 kali lipat, jadi 7 liter setiap orang boleh ngambil. Untuk persediaan karena di hari Sabat, budaya tradisi yang ada, mereka mengususkan hidupnya, mengususkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Di hari Sabat itu mereka tidak lagi disibukkan dengan kesibukan dapur, dengan pekerjaan rutinitas setiap hari, tetapi hari itu mereka benar-benar beristirahat dan hari itu mereka datang menyembah kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Dan ketika mereka mengambil 2 bagian, yang 1 bagian disisakan untuk berikutnya. Kalau hari-hari biasa mereka mengambil lebih dan disisakan untuk berikutnya, maka akan menjadi rusak, busuk dan ada ulatnya. Tetapi ketika di hari Sabat itu, di mana sesuai dengan perintah apa yang disampaikan oleh Musa, ketika Musa mendapatkan perintah yang datangnya daripada Tuhan, mana itu tetap menjadi mana yang baik, menjadi mana yang baru yang bisa mereka makan sepanjang hari Sabat itu, sehingga mereka tidak kekurangan apa-apa di
di dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita kembali ke dalam teks pembacaan kita. Ketika firman Tuhan, ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka firman ini ingin mengajar kepada setiap kita. Belajar mencukupkan apa yang Tuhan beri dan anugerahkan. Belajar untuk tidak menjadi orang yang serakah. Orang serakah itu biasanya dia tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apakah mereka kekurangan, apakah mereka tidak punya, sama sekali tidak peduli. Yang penting saya cukup, saya berkelimpahan, saya tidak kekurangan. Tetapi kita diajarkan di pagi hari ini, ketika kita belajar cukup, maka kita juga diajak belajar bersama-sama untuk peduli akan saudara-saudara kita yang lain. Bukan berikan kepadaku, tetapi berikan kepada kami. Kepada setiap kita semua agar dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dengan setiap hari melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengambil secukupnya apa yang menjadi kebutuhannya setiap hari, maka firman Tuhan juga ingin mengajarkan kepada setiap kita. Mari kita terus dekat, mari kita terus bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita terus dekat dan bergantung serta taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka yakinilah, percayailah bahwa kebutuhan hidup kita pasti akan dipenuhi, dicukupi oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Bangsa Israel tidak bisa bercocok tanam karena mereka tujuannya bukan untuk tinggal di satu tempat. 40 tahun itu adalah perjalanan mereka. Meski mereka tidak menanam, tetapi mereka dipelihara sedemikian rupa. Mereka tinggal berada di padang gurun, di tempat yang sulit, di tempat yang berat, tetapi Tuhan jaga, Tuhan pelihara sedemikian rupa, sehingga mereka tidak akan kekurangan makan di dalam kehidupan setiap mereka. Demikian juga di dalam kehidupan hari-hari yang kita jalani, yang kita alami. Ketika kita terus bergantung kepada Tuhan, maka percayalah penuh kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Jangan khawatir di dalam kehidupan ini. Karena kekhawatiran kita tidak akan menyelesaikan masalah yang kita alami. Kekhawatiran tidak membuat makanan menjadi datang dan memenuhi akan kehidupan setiap kita. Tetapi ketika kita berserah, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara setiap hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan adalah kebutuhan pokok bagi setiap kita. Dan orang bekerja seringkali berkata bahwa untuk mencukupkan kebutuhan pokok, untuk makan, minum, tempat tinggal. Tetapi yakinilah kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau kita tidak merasa cukup di dalam kehidupan ini, maka seberapapun kita pasti akan merasa kekurangan. Tetapi mari kita belajar mencukupkan setiap berkat yang mengalir dalam ribaan kita. Ketika Tuhan memberi berkat, maka pasti berkat itu cukup atas setiap kita. Yang kedua, kita diingatkan di ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita dulu melakukan pengampunan, lalu pengampunan itu Tuhan beri kepada setiap kita. Sehingga kemudian diberi penjelasan, diberi keterangan ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sebetulnya secara harafiah dalam bahasa aslinya kesalahan itu diartikan secara harafiah itu adalah hutang. Orang kalau berhutang, maka tanggung jawabnya adalah ia membayar. Kalau kita menghutangi orang, harapan kita, orang itu membayar, kita masih punya keinginan, wah aku punya uang sekian. Meskipun tidak di tangan, tidak di bank, tetapi ada di tangan orang lain dan harapannya adalah segeralah engkau membayar kepadaku atas utang-utangmu. Kerinduan kita adalah ketika kita menghutangi orang lain, maka ia akan mengembalikan apa yang mereka pinjam. Dan gambaran ini kemudian kita melihat satu perumpamaan yang Tuhan beri, orang yang berhutang banyak, dia tidak bisa membayar. Lalu kemudian raja itu memberi belas kasihan, kalaupun engkau menjual dirimu, keluargamu, anak-anakmu jadi budak, engkau juga tidak bisa melunasi hutangmu. Lalu sudah raja itu berkata, sudah aku lunaskan, engkau tidak usah membayar hutangmu. Tetapi orang yang mendapat kasih karunia itu kemudian ketika ia pulang, ia berjumpa dengan orang lain yang berhutang kepadanya dengan nominal yang kecil, tetapi dia kemudian memaksa orang itu untuk membayarnya. Sampai kemudian orang itu dimasukkan ke dalam penjara, sehingga orang yang melihat peristiwa itu dia berkata, dia menceritakan itu kepada raja, dan akhirnya orang itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kecenderungan diri kita adalah sulit untuk melepaskan pengampunan. Ibarat orang berhutang tadi. Kenapa? Karena kalau itu digambarkan seperti orang berhutang, kita untuk mengumpulkan 1 rupiah demi rupiah, kita bekerja keras dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan mungkin kita hidup paket hemat agar kita punya tabungan, agar kita bisa sisihkan untuk kehidupan ke depan. Lalu kemudian ketika ada orang datang ingin meminjam dan kita berbelas kasihan, kita ingin menolong dia. Lalu kita pinjami apa yang kita punya. Kemudian harapannya karena itu mungkin tabungan kita, simpanan kita, keringat kita, kita inginnya kembali lagi menjadi milik setiap kita. Melepaskan pengampunan memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi Tuhan memberi pengajaran kepada setiap kita. Hutang kita karena dosa kesalahan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib, dan Tuhan sepeser pun tidak meminta imbalan kepada setiap kita. Kalau kita memberi, kalau kita melayani, itu sebagai satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
bukan dalam rangka membalas jasa atas anugerah pengorbanan yang Tuhan beri sehingga kita mendapatkan keselamatan yang Tuhan beri. Mari kita belajar melepas pengampunan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika ada orang yang bersalah, melakukan sesuatu yang melukai hati kita, mari kita belajar melepas itu seperti kita juga mendapatkan pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa melepaskan itu? Tidak ada cara lain selain kita memiliki kasih Kristus. Dasar melepaskan pengampunan dalam diri kita adalah mengasihi saudara-saudara kita, karena kita mengasihi Kristus. Kita tidak memikirkan diri sendiri dan tidak menuntut sesuatu imbalan kepada orang lain. Mari kita belajar menteladani akan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kita bisa melihat di ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam doa kita mohon perlindungan agar Tuhan memampukan menapaki hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Yakobus pasal 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dalam kehidupan ini, seringkali cobaan-cobaan itu ada di sekitar kita. Yang kuat mempengaruhi diri kita, tinggal eksekusinya ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita memiliki iman yang benar, iman yang sungguh, iman yang kuat, maka cobaan-cobaan itu akan berlalu dengan sendirinya. Itu sama seperti kalau dulu kita pergi ke Semarang, lalu di Demak itu ada sungai, orang di situ banyak yang cuci, mandi. Kalau pikiran kita bersih, mereka cuci pakaian, mereka mandi di situ, ya sudah lewat aja. Pikiran kita tetap tidak akan tercemari. Tetapi kalau pikiran kita kotor, lalu kita melihat orang mandi di sungai, maka imajinasi yang negatif semuanya akan muncul di dalam dirinya. Di dalam kehidupan setiap kita banyak hal, cobaan-cobaan itu ada di sekitar kita. Lewat mata kita, lewat pendengaran kita, lewat indera peraba kita. Ada di sekitar kita. Tetapi mari kita mohon kepada Tuhan agar setiap kita dimampukan untuk dapat lepas dari cobaan-cobaan yang membawa kita jauh daripada Tuhan, yang menjerat kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena terjerat oleh cobaan-cobaan yang menggodai hidup kita sendiri. Dan yang kedua adalah dari hal-hal yang jahat. Itu bisa dari orang-orang sekitar kita yang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan, tetapi juga bisa dari si jahat atau iblis yang hendak melakukan kejahatan kepada kita agar membuat kita menjadi lemah dan tidak bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dalam perjalanan hidup yang kita tabaki, terus kita mohon pertolongan Tuhan. Dijauhkan dari cobaan-cobaan di sekitar kita, kita bisa mengendalikan diri kita, tetapi juga sekaligus dilindungi oleh Tuhan ketika si jahat
yang kita tidak bisa menangkap baik secara jasmani maupun rohani, mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak baik atas kehidupan kita, maka Tuhan melalukan atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan memampukan setiap kita. Baik bagaimana kita hidup secara pribadi, agar kita tidak menjadi orang yang egois dan sekaligus serakah di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, kita juga dimampukan untuk hidup saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, kita diingatkan, kalau kita memiliki persekutuan yang dekat, persekutuan yang intim, maka kita juga bisa memohon kepada Tuhan. Kita dimampukan mengendalikan hawa nafsu kita dan sekaligus mohon perlindungan Tuhan, agar Tuhan menjauhkan dari si jahat yang hendak menjatuhkan iman keyakinan kita kepada Kristus. Biarlah di minggu Prapaskah yang kedua, kita semakin diperbarui hati dan iman kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pengajaran yang mendasar yang Tuhan ajarkan kepada para murid dan juga kepada kami berkaitan dengan doa Bapa kami. Kami sungguh mengucap syukur tidak ada Allah yang seperti Tuhan, yang begitu detail menolong kami, agar hari-hari yang kami jalani, kami menjadi orang-orang yang setiap hari memiliki hubungan karib, setiap hari bergantung kepada Tuhan. Dan ketika hidup kami serahkan kepada Engkau, maka damai sejahtera-Mu akan memenuhi hidup kami. Rasa khawatir akan sirna di dalam diri kami, dan kami akan mengalami shalom di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Tidak hanya bagi kami dan keluarga, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami, bagaimana kami harus hidup. Mampukan dan tolong kami Tuhan, karena untuk itulah sebagai tubuh Kristus, kami harus saling melengkapi, saling menolong, saling menopang, saling mengampuni ketika terjadi interaksi satu dengan yang lainnya, dan membuat hubungan tidak menjadi baik. Mampukan kami untuk hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami punya komitmen untuk melakukan akan sabda-Mu, maka dalam situasi dan kondisi apapun di sekitar kami percaya ada pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa terjadi atas kehidupan setiap kami. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel, maka kami percaya Tuhan juga memelihara setiap hidup kami. Ketika hati kami merendahkan di hadapan-Mu, kami sujud di bawah kaki-Mu, kami bergantung percaya penuh kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan korban persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini adalah minggu yang terakhir. Juga disediakan kotak nanti untuk TK Ester. Ya, kita akan mempersiapkan diri. Saya mohon jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama. Satu ayat firman Tuhan yang sangat pendek dalam Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Sepanjang ibadah ini kami boleh merasakan lawatan dan hadirat Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Tuhan dengan hati yang mengucap syukur karena segala kasih dan kebaikan-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami pagi hari ini. Kami ingin memberikan korban persembahan. Ya, lewat apa yang kami persembahkan,
boleh berkenan kepada Tuhan, dan nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bila nanti kita pulang bersama dengan Tuhan. Percayalah, Bapa yang mengasihi anaknya akan memegang, akan menggandeng hidup kita sampai kepada kesudahnya. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian ini, dan setelah itu nanti saya serahkan pada Ibu Pendeta Utari. Kami mengucap syukur untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Saudari Iin, Ibu Asnat, dan juga Pak Supriyono. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan percayakan dan limpahkan kepada hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam kesehatan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan yang ditekuni. Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga Tuhan memberkati keluarga yang dibangun. Kami percaya ketika segala sesuatu kami bawa di bawah kaki Kristus, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan.
Bahkan kami percaya Tuhan sendiri yang akan melimpahkan pengalaman hidup di mana Tuhan berkarya dan bekerja secara luar biasa di dalam pribadi hamba-hambamu, sehingga akan membuat hamba-hambamu semakin mengasihi dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali dalam kehidupan kami sesehari, Roh Kudus kami mohon Tuhan memampukan kami untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.